Sebelum memulai, saya awali dengan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kembali lagi hamba-Mu ini mengucap syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini, sehingga Kau bangunkan kembali. Sekarang hamba-Mu ini akan memulai aktivitas. Sertailah dan lindungilah dalam setiap kegiatan hamba-Mu ini. Semua doa dan ucapan syukur ini hamba hadapkan ke dalam tangan-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi teman-teman, untuk soal yang pertama, jelaskan etika itu apa? Mengapa kita perlu menjalankan etika? Bagaimana etika itu dijalankan? Pertama-tama kita mulai dengan jelaskan etika itu apa. Jadi kata etika memiliki banyak pengertian. Yang pertama, istilah etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani dalam bentuk tunggal kata. Tersebut mempunyai banyak arti. Tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamak ethos yaitu ta eta, berarti adat kebiasaan. Arti terakhir tersebut menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang digunakan oleh filsuf besar Yunani Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Akan tetapi, penelusuran arti etimologis tidak cukup untuk memahami konsep yang dimaksudkan dengan istilah etika. Selanjutnya kita mencermati pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1988 yang mengacu 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Berdasarkan penjelasan kamus tersebut, kita dapat membedakan 3 arti istilah etika sebagai berikut. Pertama, kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Pengertian ini mengacu pada kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang baik atau buruk. Etika akan menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis atau asas-asas dan nilai-nilai apa yang dianggap baik dan buruk yang serta-merta diterima dalam suatu masyarakat, seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika dalam hal ini berpadanan arti dengan filsafat moral. Selanjutnya pertanyaan, mengapa kita perlu menjalankan etika?
mengacu pada nilai-nilai dan kepercayaan yang sangat penting bagi individu maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut membentuk untuk karakter manusia dalam masyarakat, mengajari mereka tentang apa yang baik dan buruk. Etika mengandaikan pengetahuan prinsip dasar tersebut dan tanggung jawab untuk membuat pilihan yang sesuai bila diperlukan. Dan selanjutnya, bagaimana etika dijalankan? Tentunya menanamkan nilai kejujuran, integrasi, memenuhi komitmen, mentaati kesempatan, adil dan berpikir terbuka, serta bersedia mengakui kesalahan, peduli dan berbelas kasih, menghormati martabat manusia, bertanggung jawab untuk meraih keunggulan dan mempertanggungjawabkan suatu keputusan dan konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah soal nomor 2. Studi kasus. Apa yang harus dilakukan tim dokter? Apakah mereka harus memaksakan perawatan dengan transfusi darah demi keselamatan nyawa LDK? Atau menghargai LDK yang berusia 12 tahun ini untuk tetap bertahan dengan keyakinannya? Menurut saya, dari studi kasus ini kita harus melihat dari 2 aspek sebelum mengambil keputusan, yaitu etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Dan kedua, etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung, maupun secara bersama dan dalam bentuk kelembagaan, keluarga, masyarakat, dan negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi. Sikap dan pola perilaku dalam bidang kegiatan masing-masing, maupun tentang tanggung jawab manusia terhadap makhluk hidup lainnya serta alam semesta pada umumnya. Jadi dari studi kasus ini, saya mengambil keputusan sebagai seorang dokter tentunya tidak bisa lepas dari tanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa LDK, karena itu sudah tugas mereka sebagai seorang dokter. LDK juga punya hak untuk membuat keputusan. Akan tetapi, LDK tidak boleh egois hanya karena menolak transfusi darah. Hanya beda keyakinan, karena itu demi nyawa LDK, dan pihak keluarga sudah menyetujui untuk melakukan transfusi darah. Dan juga seharusnya LDK serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti memberikan keselamatan dengan caranya. Baiklah, sebelum mengakhiri video saya kali ini, saya akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang hamba-Mu ini akan melanjutkan aktivitas hamba-Mu ini. Semoga selalu dalam lindungan belas kasihan-Mu, dan selalu Engkau terangi akan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan Yesus, semua doa ini hamba aturkan ke dalam tangan-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sekian dari saya, terima kasih.